Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, yuk sama-sama mengingat kembali adab belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Niatkan belajar hanya untuk Allah semata. Yang kedua, bersuci. Disunahkan menjaga wudhu atau diri dalam keadaan suci. Yang ketiga, mendengarkan, yaitu menyimak guru, duduk tenang, sopan, dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, mencatat. Yang kelima, berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat dan berkah. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf kapital. Apa sih Ustazah huruf kapital itu? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Ustazah ulangi, huruf kapital itu adalah huruf besar. Berikut ini adalah perbedaan huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil. Yang Ustazah kasih warna biru adalah huruf kapital atau huruf besar. Dan yang Ustazah kasih warna hitam adalah huruf kecil. Sholih dan sholihah sudah paham ya mana huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil? Sholih sholihah, berikut ini adalah 3 aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang 3 aturan penggunaan huruf kapital ya sholih-sholihah. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat.
Contohnya, sekolah berada di dekat masjid. Coba perhatikan pada kata sekolah. Huruf pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, masjid itu sangat besar. Perhatikan kata masjid. Huruf M menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Muhammad Abdullah. Coba perhatikan pada kata Muhammad dan kata Abdullah. Huruf M dan huruf A menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, Abdullah. Abdullah ini adalah nama julukan. Perhatikan kata Abdullah. Huruf A menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, seperti tempat, kota, pulau, dan lain sebagainya. Contohnya, Bogor. Huruf B menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama geografi. Contoh yang kedua, Selat Sunda. Huruf S menggunakan huruf kapital karena juga menunjukkan nama geografi. Yuk solih-solihah, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini ya. Yang pertama, kapal itu menyeberangi Selat Sunda. Coba perhatikan kata kapal. Huruf K menggunakan huruf kapital karena menunjukkan awal kalimat. Sedangkan Selat Sunda, huruf S menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama geografi. Yang kedua, Muhammad Abdullah suka mengaji. Coba perhatikan kata Muhammad Abdullah. Huruf M dan A menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Yang ketiga, Muhammad adalah Rasulullah. Coba perhatikan kata Muhammad. Huruf M menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Sedangkan Rasulullah, huruf R menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Walaupun berada di akhir kalimat, kalau itu menunjukkan nama orang, tetap menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, tugas solih dan solihah adalah Ustazah akan mendiktekan 5 kalimat. Kemudian, tulislah 5 kalimat tersebut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital yang tepat. Soal pertama, pensil berada di atas meja. Soal yang kedua, Muhammad Abdullah gemar membaca buku. Soal yang ketiga, Nawa tinggal di Mekah. Soal yang keempat, pesawat itu melewati Selat Sunda. Soal yang kelima, Imam dan Nawa adalah saudara. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah selesai belajar. Insya Allah, kita lanjut hari berikutnya ya solih-solihah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli
محمد وعلى آل محمد اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pesan Ustazah, kalian harus tetap bersabar dalam menghadapi kesulitan apapun, termasuk menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Ustazah akhiri, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.